hanyalah Engkau. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kita sungguh boleh bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh masuk dalam minggu yang pertama di bulan Oktober ini. Dan kita juga boleh bersyukur pada hari ini kita bersama-sama akan mengikuti perjamuan kudus sedunia. Oleh karena itu mari kita berikan kepada Dia sembah kita, hormat kita, dan puji kita kepada Tuhan Yesus Allah Bapa kita. Mari kita bersama-sama kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari KPPK nomor 28, Mulia Sembah Raja Mulia. Mulia
Firman Tuhan yang akan membimbing kita pada minggu ini dan pada ibadah kita hari ini terambil dari Lukas pasal ke-8 ayat yang ke-8b. Demikian firman Tuhan. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan oleh karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Di dalam kondisi kita penuh dengan dosa sekalipun, Allah boleh terus memberikan kasih dan karunia-Nya. Mari bersama-sama kita menundukkan kepala kita merenungkan kebaikan Tuhan. Terlebih kita merenungkan bagaimana Allah begitu baik, sehingga membuat kita yang berdosa ini boleh diselamatkan. Kita bersama-sama masuk dalam doa teduh. Ibadah perjamuan kudus sedunia pada hari ini kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami percaya Allah Tritunggal boleh menyertai dan memberkati ibadah kita sekalian dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan kasih Tuhan, salib adalah lambang kasih dan keadilan Tuhan. Di atas salib di Kalvari, bagaimana Allah menerima hukuman atas dosa kita. Oleh karena itu, mari kita menyanyikan dari KPPK nomor 83. Di atas salib di Kalvari, kuserahkan dosaku yang keji. Puji namanya.
boleh bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membacakan pembacaan 10 hukum Tuhan. Mari kita ucapkan secara bersama-sama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Janganlah mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh hambanya. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk berkat dan anugerah Tuhan bagi setiap kami, sehingga di awal minggu ini, di bulan Oktober ini, kami boleh menyaksikan perbuatan Tuhan, kami boleh melihat perjalanan iman kami, bagaimana karya Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Ada begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup kami di sepanjang bulan yang telah berlalu, tetapi kasih dan anugerah Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Dan biarkanlah hari ini Tuhan, di minggu pertama ini kami boleh bersyukur kepada Tuhan untuk segala berkat Tuhan dalam hidup kami, baik secara pribadi, dalam keluarga, dalam usaha pekerjaan, terlebih khusus dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih ya Tuhan, kami bangga, kami bersyukur karena kepercayaan yang Tuhan anugerahkan bagi gerejamu yang ada di Gorontalo ini, GKI Gorontalo, yang boleh berdiri sejak tahun 1999 hingga pada hari ini. Terima kasih untuk kesembahan usia ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang memberkati gereja ini, sehingga kehadiran gereja GKI Gorontalo di kota ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang Kristus di kota ini. Jemaat-jemaat Tuhan boleh bertumbuh dalam Kristus, boleh dewasa dalam Kristus, boleh setia di dalam Kristus, diberkati agar senantiasa boleh menyatukan hati komitmen kami untuk tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga berdoa saat ini Tuhan bagi setiap kehidupan jemaat Tuhan. Engkau Allah yang memberkati dalam kehidupan pribadi keluarga, dalam ketambahan usia, dalam kehidupan pribadi. Tuhan yang senantiasa memberkati, biarkanlah dalam kehidupan yang Tuhan tambahkan, kami percaya pertolongan Tuhan nyata dalam hidup mereka. Sisa hidup yang Tuhan anugerahkan, biarlah mereka boleh pakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini pula juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Berkati bangsa ini, pemulihan dan pemulihan boleh terjadi di bangsa ini. Ada lawatan Tuhan terjadi bagi bangsa kami, sehingga semakin hari pemulihan semakin terjadi, perekonomian semakin pulih ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan supaya virus corona berhenti, dimusnahkan di dalam nama Tuhan Yesus, agar benar-benar Tuhan siap masyarakat boleh kembali beraktivitas dalam anugerah Tuhan. Dan kami merindukan Tuhan semakin banyak jiwa yang boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur. Kami juga berdoa untuk persiapan-persiapan kami untuk Natal di tahun ini. Tuhan memberkati kami semua jemaat Tuhan, biarkan Tuhan berkati sehingga momen Natal tahun ini kami boleh menyatakan kasih Kristus sebagaimana Kristus mengorbankan dirinya bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa bersyukur. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk pelayanan misi di berbagai pelosok tanah air, di berbagai suku. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati sehingga semakin banyak jiwa yang boleh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semakin banyak suku yang boleh dimenangkan bagi Kristus. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Ini doa pengharapan seruan kami Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Jemaat bangkit berdiri. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Gloria Patri, hormat diberi. Hormat diberi
Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu kasih Tuhan, pembacaan Alkitab dalam minggu ini terambil dari Lukas pasal 8 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Ayat yang pertama sampai ketiga. Demikian firman Tuhan. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid-muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kita akan membawakan persembahan kita. Oleh karena itu mari kita persiapkan diri kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sambil membawa persembahan, kita akan bernyanyi dari KPPK nomor 170. Ada kuasa dalam darahnya. Saya minta dengan kasih kesediaan Ibu Nonce untuk membawakan doa untuk persembahan kita. Mari berdoa. Ya Tuhan, Bapa kekal yang berada di surga, kami yang mau tunduk menyembah di Kau, seraya mengucapkan limpah syukur banyak terima kasih kepadamu, karena berkat kuasa-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan, tadi kami sudah memberikan persembahan, biarlah persembahan ini Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Ampuni dosa dan salah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Kita datang kepada Tuhan dengan hati kita, mendengarkan firman Tuhan. Harapan kita hanya ada dalam Tuhan, tidak ada lain, karena Dialah sumber pengharapan kita. Mari bersama-sama menyambut firman Tuhan dengan lagu pujian kita. Harapanku hanya di dalam-Mu Tuhan. Kasih-Mu, kayamu,
Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku akan hilang, masa depanku Kau sediakan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari katakan dengan iman, harapanku di dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Saya menyapa saudara yang ada di rumah masing-masing. Salam optimis karena Tuhan ada. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur, kita bersuka cita karena Allah kita setia. Allah kita masih memberikan waktu untuk kita masih beribadah walaupun secara online. Ya, kita tidak bertatap muka, tetapi dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih, dalam doa, kita tetap satu di dalam Dia. Amin Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, ya, walaupun dengan kondisi hari-hari ini kita tetap terus yakin, kita tetap terus kuat di dalam Tuhan sebab Allah itu setia di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, renungan hari ini akan membawa kita kepada satu level lagi di mana kita belajar dari sosok pribadi yang bernama Yesus. Saya mengajak saudara untuk tetap mengidolakan Kristus walaupun banyak orang yang menolak Kristus hari-hari ini. Walaupun banyak orang yang mencela, yang mencaci maki, walaupun ada banyak orang yang mengejek, ya. Namun Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, saya mengajak saudara untuk tetap mengagumi Dia, tetap menghormati Dia, tetap menjadi idola dalam kehidupan kita. Sebab tidak ada pribadi yang seperti Kristus yang mengasihi Anda dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, dari tema perenungan kita hari ini yaitu No Action Talk Only. Tidak ada tindakan, hanya bicara saja. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, istilah ini atau pengertian ini maka akan mengarah kepada seseorang di mana hanya bicara saja tetapi tanpa ada tindakan. Sehingga kitab Amsal menasihatkan, banyak bicara itu Bapak Ibu Saudara, banyak kesalahan. Nah Bapak Ibu Saudara, di awal bulan ini, di bulan Oktober ini, kita akan melihat dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa Yesus tidak hanya sekedar bicara Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak hanya sekedar bercerita, Yesus tidak hanya sekedar menyampaikan firman, tetapi Dia melakukan firman itu. Kalau saudara perhatikan ayat yang pertama di pasal yang ke-8, ayatnya yang pertama, pasal yang ke-8 dalam Injil Lukas, ayatnya yang pertama.
Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Wow, Bapak Ibu Saudara, Yesus memanggil murid-murid. Lalu kemudian Yesus memberikan sebuah contoh yang baik kepada murid-murid. Sehingga dilanjutkan di sana bahwa ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Artinya Yesus memperlihatkan sebuah teladan yang baik. Tidak hanya bicara, tidak hanya mengajarkan kerajaan Allah, tetapi dia mempraktikkan bagaimana kerajaan Allah itu sesungguhnya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, di ayat yang pertama ini kita bisa menyimpulkan bahwa teladan Kristus tidak hanya bicara, tetapi ada sebuah tindakan nyata di mana dia mengajak murid-muridnya untuk mengikuti dia, melihat dia, apa yang dikerjakan oleh Kristus ketika dia pergi dari kota ke kota, dari desa ke desa, dengan satu yang dia lakukan, memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, makna yang cukup dalam dari kebenaran firman ini, bahwa satu hal yang Kristus kerjakan, satu hal yang Kristus perlihatkan, satu tindakan nyata yang diperlihatkan Kristus kepada rasul-rasulnya, kepada murid-muridnya adalah memberitakan kerajaan Allah dari desa ke desa, dari kota ke kota. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Kristus, mungkin ada banyak orang yang hebat dalam hal motivasi atau motivator. Mungkin ada banyak orang yang hebat di dunia pendidikan, tetapi untuk memberikan sebuah teladan itu sangat sulit. Yesus telah membuktikan dirinya. Dia teladan yang sempurna. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia teladan yang perlu dikagumi, dia teladan yang perlu dihormati, dia teladan yang betul-betul kita kagumi setiap waktu, setiap saat. Kenapa? Karena dia memberikan sebuah tindakan yang nyata bagi kehidupan Anda dan saya. Bapak Ibu Saudara, okelah saudara belajar kepada guru, saudara belajar kepada orang lain. Tapi jangan sampai saudara lupa apa yang difirmankan oleh Allah. Belajarlah kepadaku, renungkanlah firman itu siang dan malam. Ketika saudara merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, ketika saudara mempraktekkan pengajaran-pengajaran Yesus, maka saudara sedang menghidupkan iman di dalam dirimu. Maka saudara sedang melakukan sesuatu apa yang Kristus telah lakukan. Dan sehingga ketika saudara melakukan itu, menghidupi itu, maka saudara mampu untuk apa? Untuk melakukan sebuah tindakan nyata bagi orang lain. Saudara bisa mampu mengasihi orang lain. Saudara bisa mampu mengampuni orang lain. Saudara bisa mampu berbuat baik kepada orang lain. Saudara bisa mampu untuk melayani orang lain. Saudara bisa mampu untuk memberi. Saudara bisa mampu untuk rela berkorban. Saudara bisa mampu melakukan sesuatu yang bernilai kepada kekekalan. Yesus dengan jelas sederhana, dia memberitakan kerajaan Allah. Dia memberitakan setiap orang untuk bertobat, menerima pengampunan dari Allah, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan memiliki kepastian yang hidup di dalam kekekalan. Wow, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di sana, di kalimat-kalimat berikut dikatakan ke-12 murid itu bersama-sama dengan dia. Saudara, ada nilai yang penting di sana. Tidak saja Yesus memperlihatkan bagaimana dia memberitakan kerajaan Allah, tetapi di sana membuktikan bahwa Yesus tidak mau egois, tetapi Yesus mau mengajak orang lain. Yesus mau melibatkan orang lain. Yesus mau mengajak ke-12 rasul untuk apa? Terlibat dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, Yesus begitu nyata tindakannya bahwa ternyata kerjasama untuk kerajaan Allah itu sangat-sangat Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Yesus sudah memberikan contoh yang sangat baik bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar hari ini bahwa Tuhan sedang membutuhkan kita. Tuhan sedang merindukan kita supaya kita terlibat dalam kerajaan Allah. Melalui talenta karunia, melalui usaha pekerjaan kita. Melalui apapun dalam hidup ini.
Kita bisa pakai, kita bisa gunakan itu Bapak Ibu Saudara untuk hal-hal yang berguna bagi kerajaan Allah. Bukankah firman Tuhan berkata, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, kerjakan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yesus memberikan sebuah contoh yang baik. Tidak hanya bicara, tidak hanya mengajar, tapi dia memperlihatkan contoh bagaimana memberitakan kerajaan Allah. Dia memberikan sebuah contoh untuk apa? Bekerja sama, dia melibatkan orang lain dalam kerajaan Allah. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau saudara diminta untuk melayani, kalau saudara diminta ya oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu di dunia tempat engkau bekerja, dalam studimu, ya, dalam pergaulanmu, engkau bisa melakukan sesuatu yang bernilai bagi orang lain, agar kesaksian hidupmu akan nyata bagi mereka. Ingat Bapak Ibu Saudara, Titus pasal 3 ayat yang ke-8 itu dengan jelas sekali dikatakan di sana. Engkau memperingatkan kepada mereka yang sudah percaya kepada Kristus, supaya mereka sungguh-sungguh melakukan perbuatan baik. Supaya dengan perbuatan baik itu berguna bagi sesama sebagai kesaksian hidup, bukan untuk Allah tapi untuk sesama. Jadi kalau saudara berbuat baik, saudara melayani Tuhan, saudara berkorban, itu untuk sesama sebagai kesaksian, bukan untuk Tuhan. Tuhan itu nggak perlu disogok dengan kebaikan kita. Sebab dia Allah yang sudah berkorban bagi kita. Bukan karena kita berbuat baik sehingga dia berkorban, tetapi atas inisiatifnya, atas kemauannya sendiri, demi untuk manusia yang berharga, manusia yang bernilai itu. Sehingga dia harus mengorbankan sesuatu yang bernilai, mengorbankan dirinya di kayu salib untuk Anda dan saya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, di awal bulan Oktober ini, ya, jangan sampai tema ini Bapak Ibu Saudara kita hanya terlalu banyak bicara tanpa sebuah tindakan yang nyata. Oleh karena itu mari kita belajar seperti Yesus. Tidak hanya memberitakan kerajaan Allah, tetapi mengajak orang lain. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Untuk bekerja bagi pekerjaan Tuhan. Karena itu saudara maksimalkan semua potensi kita. Saudara, di dunia pendidikan saja, di dunia sekuler saja, orang membutuhkan pribadi-pribadi yang serius, pribadi yang jujur, pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang profesional. Dunia saja menuntut hal-hal yang demikian. Bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah kita melayani sesuatu, kita mengerjakan sesuatu dengan asal-asal, dengan sembarangan? Saya kira tidak. Kalau kita melakukan sesuatu dengan sembarangan, saya kira kita terlalu keliru. Sebab Yesus mengajarkan bagi kita untuk apa? Melakukan segala sesuatu dalam hidup ini dengan sungguh-sungguh. Dengan pengabdian hidup yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahkan dia memberikan sebuah contoh yang sangat baik. Melibatkan perempuan-perempuan di sana untuk bersama-sama dengan dia. Dan kekayaan mereka itu mereka gunakan untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukankah ada banyak orang kaya di dunia ini? Maaf kata orang Kristen dalam tanda kutip, mereka orang kaya, punya jabatan, punya kedudukan, punya harta yang banyak. Tetapi untuk rela berkorban bagi pekerjaan Tuhan, itu sangat sulit. Mungkin dia mengalami sakit penyakit dulu baru dia mau sadar. Kadang-kala mengizinkan satu musibah dulu dalam hidupnya baru sadar, iya, saya baru mau ingat ternyata saya harus pentingkan pekerjaan Tuhan. Kadang-kala Tuhan harus menegur dengan peristiwa-peristiwa baru. Kadang-kadang orang baru sadar untuk memberi, untuk mengorbankan sesuatu. Tapi saudara perhatikan, perempuan-perempuan ini Tuhan libatkan dalam pekerjaannya, dalam kerajaannya, untuk memberikan sebuah contoh yang sangat baik bagi kehidupan kita. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman. Meteraikan, tanamkan firman di dalam hati kami, agar boleh bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah yang baik. Kami bersyukur buat firman-Mu, berkati semua jemaat, agar kami boleh belajar seperti Kristus yang memberitakan kerajaan Allah, melibatkan orang lain, dan memperlihatkan teladan-teladan iman. Ada perempuan-perempuan yang mengikut Kristus, mempersembahkan harta mereka untuk pekerjaan kerajaan Allah. Kami bersyukur buat firman-Mu.
Roh Kudus menolong kami agar kami jadi saksi Kristus, menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan seluruh hidup kita. Kita berserah kepada Tuhan untuk bersama-sama semeja sehidangan dengan Kristus dalam perjamuan kudus saat ini. Sebelum kita akan mengikuti perjamuan kudus ini, dengarkanlah titah perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu Saudara yang berhak mengikuti perjamuan kudus adalah mereka yang menerima baptisan dewasa atau pengakuan sidi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, sambil kita mempersiapkan diri di hadapan Tuhan untuk mengikuti perjamuan kudus ini, mari kita bersama-sama menaikkan pujian Karena Salib. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Sambil musik mengiringi pujian ini, mari kita berdoa sejenak secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa pelanggaran kita yang menyakitkan hati Tuhan, yang mengecewakan hati sesama. Mari datang kepada Tuhan. Sebelum kita minum dan makan tubuh dan darah Kristus, mari introspeksi diri kita di depan Tuhan, agar kita boleh layak untuk sehidangan dengan Tuhan dalam perjamuan kudus saat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah siap mengikuti perjamuan kudus ini, saja kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, mari perhatikan firman Tuhan. Sebelum kita makan roti ini sebagai lambang tubuh Kristus, angkatlah roti ini, dengarkanlah firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan penuh ucapan syukur kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus.
bersembah sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Menghargai, menghormati pengorbanan Kristus di kayu salib. Mari angkat anggur ini sebagai lambang darah Kristus. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil sawan sesudah makan lalu berkata, sawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari Bapak Ibu Saudara ambil waktu sejenak mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Biarkanlah dalam perjamuan kudus sedunia hari ini menjadi momen di mana kami mengevaluasi diri, di mana kami akan memperbaiki hidup yang lebih baik, agar kami semakin segambar serupa dengan Kristus. Agar kami boleh mempersiapkan diri menjadi mempelai Kristus. Tuhan, ini kami umat-Mu. Biarkanlah komitmen kami hari ini boleh diteguhkan dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Agar kami tetap setia mengiring Engkau, setia melayani Engkau, setia bersaksi bagi Kristus, setia melakukan sesuatu yang bernilai kekal. Kami bersyukur ya Tuhan, berkati semua jemaat yang saat ini sedang ibadah di rumah mereka masing-masing melalui ibadah online ini. Kami percaya kasih dan anugerah Tuhan terus menaungi kehidupan mereka, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarga. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur dalam ibadah perjamuan kudus hari ini. Sambil persembahan perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara siapkan, kita sama-sama menaikkan pujian, maukah engkau bebas dari dosa. Ada kuasa
Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, kita boleh bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Dan saat ini kita akan memperhatikan buletin. Kami hamba Tuhan Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang Tuhan tambahkan usia dalam minggu ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati. Setelah ibadah hari ini, kita akan bersama-sama melaksanakan peletakan batu pertama untuk pastori gereja. Karena itu kami mengharapkan dukungan dan doa Bapak Ibu Saudara dan partisipasi jika ada Bapak Ibu Saudara yang terbeban ya untuk kebutuhan-kebutuhan material untuk pembangunan pastori gereja, silakan dapat menghubungi hamba Tuhan maupun majelis jemaat. Demikianlah informasi gereja hari ini. Bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah. Mari bangkit berdiri, kita bersama-sama menaikkan doksologi puji Allah Bapa. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Melangkahlah dengan pasti, bekerjalah dengan takut akan Tuhan. Dan percayalah dia Tuhan yang menyertai saudara, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus, serta kekuatan penghiburan yang sejati dari Allah Roh Kudus akan menyertai dan memberkati engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk, ambil waktu teduh. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi karuniaku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku.
memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya.